Masuk ke bab efek pada fetus. Selama proses persalinan, terjadinya penurunan aliran darah interfili secara intermiten selama puncak kontraksi itu menyebabkan berkurangnya pertukaran gas pada plasenta secara sementara. Gangguan ini terkadang diperberat oleh hiperventilasi hebat yang dicetuskan oleh nyeri yang menyebabkan alkalosis respiratorik dengan akibat yakni yang pertama, pergeseran kurva disosiasi oksigen maternal ke kiri yang bisa mengurangi transfer oksigen dari ibu ke fetus. Kemudian yang kedua, hipoksemia maternal selama periode relaksasi rahim. Yang ketiga, vasokonstriksi umbilikus dengan konsekuensi penurunan aliran darah umbilikus. Yang keempat, pengurangan aliran darah rahim yang dicetuskan oleh peningkatan pelepasan norepinefrin dan kortisol. Pada keadaan persalinan normal, rangkaian gangguan pertukaran gas yang intermiten dan sementara bisa ditoleransi oleh fetus normal karena cadangan oksigen dalam sirkulasi fetus dan ruang interfili mencukupi untuk menjaga oksigenasi fetus secara adekuat selama periode hipoperfusi plasenta yang singkat. Terlebih lagi, fetus bisa mengkompensasikannya dengan meningkatkan proporsi curah jantung yang didistribusikan ke otot jantung dan otak. Apabila faktor-faktor yang merugikan tersebut dikombinasikan dengan meningkatnya aktivitas rahim yang berlebihan, maka bisa terjadi hipoksia, hiperkapnea, dan asidosis pada fetus yang masih bisa ditolerir oleh fetus normal, walaupun kemampuan untuk bertahan terhadap kekurangan oksigen tersebut itu terbatas. Namun, apabila fetus sudah mempunyai risiko karena komplikasi obstetrik atau maternal, misalnya preeklamsia, penyakit jantung, diabetes mellitus, maka berkurangnya transfer oksigen dan CO2 yang dicetuskan oleh nyeri merupakan faktor kritis yang bisa menimbulkan morbiditas perinatal, bahkan menimbulkan mortalitas. Asidosis metabolik maternal yang ditransfer ke fetus itu membuatnya lebih rentan terhadap pengaruh asfiksia intrauterin yang disebabkan oleh kompresi, prolaps umbilikus, ataupun komplikasi obstetrik lainnya. Masuk ke bab berbagai cara untuk menghilangkan rasa sakit persalinan analgesia psikologis. Ya, termasuk di dalamnya adalah metode persalinan alamiah dan psikoprofilaksis yang mana keduanya itu mempunyai dasar fisioterapeutik dan psikofisiologis yang sama. Mereka beranggapan bahwa nyeri persalinan dicetuskan secara sosial dengan adanya pengharapan-pengharapan dari persalinan, sedangkan persalinan tersebut sendiri tidak merupakan suatu proses yang menyakitkan karena tidak terdapat fungsi fisiologis dari tubuh yang bisa menimbulkan nyeri pada kehidupan yang normal. Granley-Dickert menekankan adanya fear tension pain syndrome yang mana ketakutan itu akan menimbulkan ketegangan pada otot-otot sirkuler dari bagian bawah rahim dan ketegangan inilah yang akan menimbulkan nyeri. Untuk menghilangkan nyeri, teknik-teknik ini menganjurkan untuk mengubah pengharapan-pengharapan yang salah mengenai persalinan dan menggunakan teknik relaksasi, diantaranya latihan pernapasan dengan bernapas cepat dan pada setiap kontraksi dan menahan nafas selama proses mengedan. Velfowski itu mengungkapkan adanya condition reflex labor pain yang mana nyeri kortikal dihasilkan dari impuls saraf pada proses persalinan dan dirasakan sebagai nyeri karena adanya gangguan proses eksitasi inhibisi pada korteks dan subkorteks. Lamase dalam programnya menambahkan juga informasi mengenai anatomi dan fisiologi normal dari kehamilan dan persalinan, serta mendukung partisipasi
suami dalam proses persalinan untuk memberikan dukungan dan mengingatkan penggunaan teknik pernapasan. Akan tetapi dengan teknik-teknik ini tidak seluruh nyeri itu dihilangkan, akan tetapi bisa dikurangi. Manfaat utama dari metode ini adalah berkurangnya kecemasan serta meningkatnya kemampuan parturien untuk mengatasi semua proses dan mengendalikan perilakunya. Akan tetapi, Melzeck itu memberikan kesimpulan bahwa cara terbaik dan logis untuk mengontrol nyeri selama proses persalinan adalah apabila latihan persiapan persalinan dikombinasikan dengan analgesia regional. Masuk ke bab hipnosis. Hipnosis itu sudah lama digunakan untuk mengurangi serta menghilangkan nyeri persalinan dan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yang pertama, tidak mempengaruhi refleks jalan nafas ataupun mengganggu kesadaran serta menimbulkan hipoventilasi. Yang kedua, tidak menimbulkan hipotensi ataupun menurunkan perfusi uteroplasental. Yang ketiga, tidak mendepresi neonatus. Hipnosis bagi wanita hamil dimulai dengan persiapan awal pada kurang lebih bulan ke-5 atau ke-6 dan selanjutnya setiap 2-4 minggu. Hipnosis bisa meningkatkan ambang rangsang terhadap nyeri pada parturian yang rentan dan hasil akhir yang lebih baik ditimbulkan dari berkurangnya persepsi nyeri dan juga toleransi yang lebih tinggi terhadap nyeri. Untuk memberikan kesan pada parturian mengenai apa yang mereka harapkan selama persiapan dan pada saat persalinan, maka istilah yang digunakan adalah relaksasi medis dan bukannya hipnosis. Kemudian masuk ke bab akupuntur. Akupuntur Cina berdasarkan kepercayaan bahwa energi Qi yang berjalan pada 12 meridian. Terdapat dua bentuk energi, yin dan yang harus berada dalam keseimbangan. Ketidakseimbangan bisa menyebabkan penyakit dan nyeri. Keseimbangan ini bisa dipulihkan kembali dengan menusukkan jarum pada titik-titik akupuntur yang berada pada meridian dan dengan halus menggetarkannya. Akupuntur bisa menimbulkan suatu keadaan hipoalgesia yang bervariasi berdasarkan ambang nyeri penderita yang dimediasikan oleh opioid endogen atau endorfin. Akan tetapi tidak bisa menghilangkan nyeri dengan komplit, tidak konsisten, tidak bisa diduga efeknya, serta memerlukan waktu. Keberhasilannya ditentukan oleh seleksi serta motivasi penderita. Walaupun penggunaan analgesia akupuntur untuk pembedahan mendapat perhatian besar di Cina, namun mereka tidak menggunakannya untuk analgesia pada persalinan normal karena alasan budaya, yang mana persalinan dianggap suatu proses fisiologis dan tidak membutuhkan analgesia. Ya, masuk ke bab hidroterapi atau berada di air. Air itu bisa membantu supaya santai dan membuat kontraksi kurang menyakitkan. Suhu air diatur tidak lebih dari 37 derajat Celcius supaya terasa hangat dan nyaman, dan suhu tubuh ibu harus selalu dipantau. Masuk ke bab gas dan udara atau entonox, yaitu merupakan campuran oksigen dan gas nitrous oksida. Nah, cara kerjanya, pasien menghirup gas dan udara melalui masker, mula kerja 15 sampai dengan 20 detik, dihirup hanya pada saat kontraksi. Masuk ke bab transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS. TENS adalah teknik non-farmakologis lain. Akan tetapi, penelitian klinis untuk analgesia pada persalinan masih terbatas. Penggunaan TENS dalam kedokteran modern berdasarkan pada gate control theory of pain, yang mana sel-sel pada kolumna dorsalis dari gray matter medulla spinalis berfungsi sebagai gerbang. Aktivitas pada serabut saraf aferen yang berdiameter besar dengan ambang rangsang rendah tidak menghantarkan nyeri, akan menutup gerbang ke jaras nyeri. Ya, pengalaman nyeri dikendalikan oleh
keseimbangan antara aktivitas pada serabut saraf eferen yang berdiameter besar dengan ambang rangsang rendah yang tidak memiliki fungsi nyeri dan serabut nyeri eferen. Nah, selain itu, TENS juga diduga bekerja dengan meningkatkan pelepasan opioid endogen. Pasangan elektrod pertama biasanya ditempatkan pada kulit di atas vertebra T10L1 yang mana salah satu elektrod ditempatkan sedikit lateral dari garis tengah. Sedangkan pasangan elektrod kedua ditempatkan pada kulit di atas kedua sisi dari vertebra S2 sampai S4. Stimulus dengan intensitas rendah frekuensi tinggi yaitu 60 sampai dengan 80 Hz diberikan secara terus-menerus melalui elektrod di atas. Nah, segera sesudah parturian merasa nyeri yang lebih hebat akibat kontraksi otot rahim, stimulus ditingkatkan hingga dirasakan sensasi tingling. Nah, umumnya TENS itu menghilangkan sebagian nyeri selama kala 1 dari proses persalinan, akan tetapi kurang efektif pada kala 2. Diduga penempatan TENS pada titik akupuntur akan lebih efisien.